Ikuti Embun Pagi. Kasih-Nya setia, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 19. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa, ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengukuhkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obadya, Zakaria, Natanil, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Jebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama, dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa, dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yojabat
dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 1 sampai 26. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin di situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara mereka berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal,
Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati, dengan percaya dan melakukan firman Tuhan senantiasa. Ya, melakukan itu penting ya. Banyak apologet ya yang ngawur di TikTok bilang sesuatu boleh ucapkan syukur perbuatan kita ya. Tuhan Yesus Banyak yang baik menyerang kita, mereka yang banyak kita menyerang saya, mereka banyak berkata menyerang kita itu ya. Kalau saya Tuhan sediakan kebutuhanku, kami kan segala macam ya. Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Kita percaya Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang melampaui akalku. iman apapun, aliran apapun, Tuhan Kristen buka apapun, jalan, agama bimbing semua langkahku. apapun, dia ini Dia tiang awan dan tiang apiku. entah dikira setan juga takut sama Tuhan Bagi dia ya. Ada orang Allah yang kuasa, terus dia ngaku-ngaku sudah percaya yang menjadikan saya segalanya. saya berdoa yang penting saya percaya kepada Yesus ya, karena mereka bilang katanya ya Ajaib perkasa, coret orang seperti itu. Kalau Tuhan ngajari yang itu, Tuhan ngajari seperti diperbuatnya. itu ya, Tuhan tak pisui saudara. Bangsat kau Tuhan Di hadapan ya, segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari ucapkan syukur, syukur bagi dia.
gratis. Ya. Biasanya kerjanya yang juga kuasa orang agama ya, yang rajin sholat sama orang yang suka ke gereja. Biasanya kerjanya yang juga bagus. Orang yang suka ke menjadikan gereja, rajin ke gereja sama rajin sholat. segalanya. Percaya saya sudah pernah ya, gereja yang dekat sama banyak jemaat. Jemaat ini bilang Ajaib perkasa, yes, yang diperbuatnya, amin, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biji lagi apa lagi ya saudara ya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kamu tahan nggak hidup sama orang kayak gitu saudara? Dari surga itu hidupnya Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab semua yang terjadi dalam hidup kita hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena penyertaannya yang ajaib dalam seluruh hidup kita. Dengan orang yang seperti itu. Dulu waktu kuliah, saya pernah cerita ya dulu sekali yang baru-baru. Anugerahmu Tuhan, Saya waktu semua hanya karena anugerah. mahasiswa, saya tinggal di rumah salah satu orang terkenal. Saya sebut namanya ya mungkin besar, betul namanya itu. Zaman mahasiswa zaman dulu ya. Segalanya bagiku, hadirmu di hidup. 8 ya, tamunya banyak orang 8 tapi tamunya bisa 100. Jadi tiap hari kita sibuk ngepel cuci piring ke dia. Katakan sekali lagi, Ya. penyertaanmu Tinggal di sini. Tuhan, Ini segalanya bagiku, hadirmu di hidupku. Pasti begitu saudara. Setiap jatah ngepel, jatah nyuci piring, terus kita ketok kamarnya ya. Anugerahmu Kotor kabel. anugerahmu Yesus, tambah keras saudara. Sabun kita ketok tambah keras. Dia bilang, semua karena semua pakai papan aja. Rumahnya tuh kayak pakai papan gitu dari temboknya ya. bukan karena kekuatanku. Nanti adiknya si hamba Tuhan ini, adiknya itu ya udah enak dia saudara ya. Anugerahmu Dia dilempar pakai sandal, saudara ya. anugerahmu Tuhan,
kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku, anugerahmu, 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 Wasono menghadirkan hadirat semua karena anugerahmu, sama Madonna, sama dari Parton. bukan karena kekuatanku. Loh, saya masih realistis gitu, nggak apa-apa, sombong kok, nggak takut apa. Anugerahmu, Jadi apa saudara? Percaya, buah dari percaya. Tuhan, Apapun namanya percaya kasih iman. dan Kalau sayang, percaya pasti melakukan. sumber kekuatan bagiku. Tapi kalau kamu percaya, Katakan kasih dan sayang, kamu harus kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan, ku berterima kasih ya Adonai. Kau sumber kekuatan kami, Sang Elohim, Yesus Kristus Tuhan. Kau Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi kebutuhan kami. Kau Jehovah Rafa, Allahku yang menyembuhkan. Sebab lebih dari segalanya, kami hanya memerlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kita laki-laki bilang jangan, kamu nggak boleh kasih kamu kasihan. Sekarang nggak boleh mau ngasih. Sudah larang semua orang yang bilang kan ngasih utang ya. Mau ngasih. Lebih dari segala Percaya Tuhan Yesus. Cuma kalau percaya, berharap aja. padamu, Sampai kasih susah. Mau bisa susah. lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Ada lagi saudara ya, katanya percaya Tuhan Yesus. Begitu rindu hatiku Percaya Yesus. Tetapi berada dekatmu. saudara sedih sekali kemarin ya yang rindu. Alangkah dalam Saudara itu berantem kasih-Mu, supaya nggak ada maaf gitu. Saya sedih saudara. memenuhi hidupku. Tiap hari dengar firman Tuhan, ya kan? Itu selamat. Tenanglah Belum selamat. jiwaku Saya karena kamu tahu kamu selamat apa enggak? dalam naungan sayapmu, Makanya kamu dikasih masalah tiap hari sama Tuhan supaya kamu menembus awan kelabu, kalau kamu percaya kepada Tuhan pandang kalau ada orang menyakiti kamu, kemuliaan-Mu, nggak perlu merasa rugi kan, nggak perlu marah kan? selalu Tuhan Yesus, kalau kamu marah artinya apa? ku rindu Percaya bahwa Tuhan akan berikan yang baik. dekat Kalau ada orang merugikan dalam kamu, hatiku.
percaya, kalau ada orang Katakan ngomong tak tenanglah, menyakitkan, masalahnya di mana coba? Percaya Tuhan Yesus. jiwaku Coba. Kamu percaya Tuhan Yesus. dalam Tuhan Yesus kan membalas, gak naungan perlu kita yang balas kan? sayapmu. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kamu dalam kekurangan, kamu penuhlah utang-utang. Kalau di sini kan memang kita menawarkan bantuan sembako, kontrak rumah, ya kan, beasiswa, ya kan. Kita nawarin kok, kalau ada orang nawarin, oh saya nggak butuh pak. Kalau kamu berkaliran kan goblok kamu. Pemerintah nawarin kamu nggak mau pak, sorry pak, saya orang Kristen sudah dapat bantuan itu kan kamu butuh mau dikasih nggak mau. Tapi kalau kamu datang terus utang-utang, jadi mau utang jadi bayar, akhirnya nggak bayar pak, ngapain aku itu? Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, Ya, saudara ya. mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Kita ada orang dan yang mengikuti embun pagi. kalau kamu percaya kepada Yesus, kan ironi ini saudara. Nah, berarti kan kamu sebenarnya nggak percaya. Katanya kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kok masih suka berzina? Berarti kamu nggak percaya sebenarnya. Berarti kamu tidak takut. Kamu tidak takut dan tidak takut kepada Tuhan. Berarti kamu masih berdosa. Kamu tidak takut berdosa. Ya kan? Sebenarnya kamu tidak percaya. Kalau orang Islam percaya kepada Allah, SWT, saudara. Katanya tahun pertama puasa, tahun kedua udah nggak puasa, saudara. Katanya Tuhan sediakan kebutuhanku, sistem agama. Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera Kamu sebenarnya tidak yang tahu melampaui ketahuan berzina sama Tuhan. Tuhan buka jalan, bimbing semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Sebenarnya kamu tidak percaya Tuhan. Syukur bagi Dia Kamu tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kamu masih melakukan. Allah yang kuasa, Kamu tidak percaya Tuhan dan kamu tahu kalau mati masuk ke mana. yang menjadikan Kamu mati masuk ke mana. segalanya. Sebenarnya kan. Jadi jangan ngomong sekali percaya tetap, sekali selamat tetap selamat. Oh, kamu tidak percaya. Sebenarnya kamu tidak percaya, kamu menipu dirimu sendiri. Ajaib perkasa, Iblis saja takut dan gentar. yang diperbuatnya. Tidak percaya. Nah, orang seperti itu. Di hadapan segala bangsa, Yang tahu kalau dia percaya, sebab dia tahu Tuhan setiap baik, firman yang dia dengar dia bahwasanya untuk selamanya ada firman lakukan, ada firman kasih lakukan. setianya. Tidak satupun firman Tuhan gugur dari hatinya. Sebab Tuhan baik, Kamu dengar firman bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari ucapkan syukur. tiap hari.
yang kuasa. Sudah kasih tahu. 4 tahun kamu ngapulin, tahun kelima Yang kamu nunggu 4 tahun berikutnya. menjadikan segalanya. Kamu akan memproses tahun-tahun berikutnya. Kamu baru merespon tahun kelima, ya berarti tahun ke-8. Ajaib perkasa. Yes. Tahun kedua kamu mulai jalan Yang diperbuatnya. Amin. mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Di hadapan Tahun kelima segala bangsa. Tapi kalau kamu berlama-lama, ya kamu akan Sebab menunggu 4 tahun berikutnya itu. Tuhan baik, Ya kan? bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bisa begitu dalam Yesaya kan? Itu sudah tulis, saudara. Tulis kehidupan. Tuhan baik, Itu padang bumi itu 4 tahun. bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya kan? Tadi udah original 5 tahun. Tapi mungkin tahun kelima itu Sebab ya, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, seluruh dunia tahu angka 4 itu. saudara. bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, Itu ada 2 tahun. bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan banyak sebenarnya sudah pulih, tapi kemudian disebab lagi. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab semua yang terjadi dalam hidup kita hanya karena anugerah Tuhan, Bikin embun hanya pagi, karena Patricia di penyertaannya Amerika yang itu ada di ajaib Patricia. dalam seluruh Yang hidup embun kita. pagi yang bikin embun pagi surgawi itu YouTube-nya melintas khotbah-khotbahnya kita. Stroke Anugerah cuma bisa gerakin tangannya, saudara. Cuma Semua bisa hanya gerakin karena mouse, ngomong yang nelpon selalu istrinya. Sekarang itu penyertaan saya kalau ngeliat Patricia mah bingung terus, saya juga nggak kelar-kelar bingungnya, saudara. segalanya bagiku. Ya, ada orang sudah ke Israel baru kita loh. Hadirmu Dari cuma gerakan tangannya dan di itu total sudah cuma gerakan tangannya bikin ini. terutama bagiku. Katakan sekali Dalam lagi. perekonomian, dalam keluarga, Penyertaan 4 tahun kamu ulang 4 tahun lagi. Ada Tuhan, firman Tuhan lakukan, firman Tuhan lakukan. segalanya Percaya itu bagiku. melakukan. Tindak. Hadirmu Karena kamu percaya kan? di Ya kan? hidup Saya tanya sama Bu Elia, Bu Elia percaya saya. terutama Bu bagiku. Elia nih ya. Saya nggak. Kamu sekarang pergi sana ke warung, bilang disuruh Pak Paul nanti. Anugerahmu Masa iya tahu pergi? Kalian semua para penerima bantuan sembako kan gitu, kalian percaya sama kita kan? Kamu pergi ke Domar sama anugerahmu minta beras di sana, dikasih kan? Nah itulah seperti kamu bertindak ke sana, kamu jalan. semua Ya, karena kalau kamu percaya kepada Hagios, kadang-kadang masih meleset, Pak dananya belum masuk, bisa meleset, ya kan? Tapi kalau kamu percaya pada Tuhan, nggak akan meleset. kekuatanku. Ini ya sana, yang beras, Indomar, ambil gula teh, ambil apalah gitu, ya kan? Semua Anugerahmu. ya kan? Percaya, ya. Udah kamu ke sana, percaya, berangkat. Anugerahmu Tapi begitu kamu percaya, ayo berangkat. Percaya kan? Tuhan, Lakukan.
kasih sesimpel itu, dan percaya itu kan seperti itu. sayangmu. Kalau kamu udah mau lakukan, berarti kan kamu udah percaya. Kan kamu jalan sudah disediain di Indomaret, di Alfamart, di toko-toko terdekat kamu. Masa ada nanti malu, Pak, saya datang nanti nggak ada barangnya, nanti saya malu. Ya karepmu dul. Kamu sudah diomongi barang itu ada di Indomaret, sudah kita telepon tokonya. Kamu pun nggak percaya, kan namanya kamu nggak percaya kan? Kalau kamu percaya kan kamu tinggal jalan saja. Nah, Semua karena kamu ya, kamu tinggal kamu saja. Kamu percaya bahwa kamu Tuhan cukupkan, kamu gak perlu utang-utang. bukan karena Kamu kekuatanku. percaya ya di dalam pengampunan.